Aku anak orang kaya generasi kedua, karena perjodohan, datang ke perusahaan kecil. Jadi karyawan biasa, 5 tahun, global. Aku kasih banyak sumber daya, plus aku mondar-mandir urus ini itu. Perusahaan kecil itu dapat pesanan nggak terhitung. Langkah demi langkah tumbuh jadi perusahaan besar. Proyek kali ini sukses total. Semua orang bonus double. Dapat voucher belanja 1.000 lagi. Semua pada rebut aja. Jiang Chen, kamu nggak dapat. Maksudnya apa? Ya. Ya proyek kali ini, kamu nggak ngapa-ngapain, bonusnya jelas nggak ada buat kamu, terus posisimu turun jadi staf lapangan. Apa hak kamu? Duduk di posisi tinggi. Nggak bagus buat perjuangan karir. Lagi pula, tunangan Musia, kan jadi wakil direktur di perusahaan kita. Masa kamu kekurangan gaji segitu? Iya dong, Pak Jang. Kalian berdua udah jadi manajemen perusahaan, berkorban dikit kenapa sih? 5 tahun, perusahaan dari bengkel kecil sampai sekarang. Pesanan pelanggan, yang mana pun bukan aku yang bawa. Bonus dan penghargaan bisa nggak aku terima, tapi sama sekali nggak pernah, apa nggak keterlaluan. Ini demi perkembangan perusahaan secara keseluruhan. Rencana udah dibahas sama Sia sebelumnya. Kamu juga setuju gitu? Lagian kamu juga nggak kekurangan bonus segitu. Paling nanti aku ganti rugi ke kamu. Baik, aku terima. Nggak nyangka, Jiang Chen gampang banget setuju. Ya kan ada Alicia, dia nggak berani ngapa-ngapain. Ya, Raja Petuna. Pantes banget. Tapi Bos Zhao, apa ini benar-benar demi perusahaan? Atau cuma buat buka jalan buat sepupu kamu? Semoga kamu bisa bedain. Kesabaran aku ada batasnya. Oh, Xiaojiang, kamu bikin aku takut nih. Mau voucher belanja ini buat kamu? Nggak usah, semoga perusahaan makin besar. Nakutin aku aja, selama di hati Lisia masih ada. Dasar penjilat, pasti juga nurut aja kan. Nggak nyangka perjuanganku 5 tahun, cuma dapat hasil kayak gini. Bu, ini calon istri yang mak pilih buat aku. Bang Jiang, Zhao Hao Disan, minta kontak pribadi aku. Bilang ini, aturan tuh, lihat. Nggak ada. Tapi lo boleh kasih soal selanjutnya. Aku sama Yuan yang teknologi, sekarang nggak enak hubung. Bang Jiang, aku ngerti. Zhao Hao, lo mau main di belakang aku? Pakai nama aku buat kenalan sama orang penting. Nggak lihat diri sendiri. Apa punya kemampuan? Keberangkatan orang dewasa, nggak perlu bikin yang kekanak-kanakan, sampai sini aja udah gitu aja. Pelahan ambil balik semua yang aku kasih ke mereka, tapi baru aja datang anak magang, langsung mau copot jabatan aku. Hah, kalau masalah ini nggak jelas, hati nggak enak. Bang Jiang, kok lu balik? Jam kerja. Aku balikkan wajah. Bukan, Bang. Perusahaan sampai petugas kebersihan, semua dapat bonus 200. Lo nggak dapat malah turun jabatan, masih nggak marah? Marah buat apa? Oh iya, aku ingat. Anak magang baru di perusahaan. Datanya ada di lo. Kirim ke aku dong. Bang, udah pulang kerja, lo nggak pulang? Tidak, anak magang apa yang menarik? Di data ini ada sepupu Zhao Hao. Ijazah SMA, langsung daftar jadi kepala bisnis. Kata lo menarik nggak? Jadi pencopotan lo bukan karena kesalahan koordinasi, cuman buat kasih jalan buat dia. Xiao Chen, lo masih di perusahaan. Ada omongan yang bukan hak lo bilang. Oke deh. Kasih cari lo, aku duluan ya. Kamu lagi lihat barang yang nggak pantas dilihat. Rahasia kecil cowok. Soal kejadian hari ini, nggak mau jelasin. Bang Hao emang agak keterlaluan. Tiap nih juga demi perusahaan. Bertahun-tahun ini, bisnis luar perusahaan yang mana yang nggak aku bawa masuk, kalau beneran demi perusahaan nggak bakal berakhir kayak gini. Kamu nggak capek? Hal kecil diomongin mulu. Seru. Sia, Pak Jang, acara makan di sana udah nunggu kita. Apa yang mau kamu omongin sama Jiang Chen? Ngomong aja nanti di rumah. Oke, aku ke situ. Aku masih ada kerjaan, nanti malam ngobrol. Jadi kamu dinas keluar, itu pergi ke acara makan bareng Zhao Hao? Terus kenapa? Sifat posesif kamu bisa nggak jangan terlalu kuat? Cuma seorang supervisor, nanti malam aku bawain kamu oleh-oleh khusus. Kompensasi udah cukup kan? Bagus. Kalau gitu, jangan salahkan aku. Aku bisa angkat kalian tinggi-tinggi. Ya bisa injak kalian balik ke bawah. Kamu ngapain ke sini? Kenapa? Aku nggak boleh. Tempat parkir ini bukannya cuma kalian yang boleh parkir, tapi aku juga nggak nyangka. Datang buat ambil mobil, malah nemu kejutan kayak gini. Tunanganku mesra-mesraan sama cowok lain, bikin aku kaget. Jiang Chen, jangan ngomong yang nggak enak. Aku sama Zhao Hao udah kenal bertahun-tahun. Hal yang lebih mesra juga udah pernah. Kamu segitunya gara-gara hal kecil. Ngambek nggak jelas. Itu tahi lalat di pantat si Sia, aku juga udah pernah lihat. Kalau kita berdua beneran ada apa-apa, masih ada urusan sama kamu? Jangan ngasal, nggak ada apa-apa. Di depan muka aku malah bergombal ria kayak gini, Sia. Apa kamu nggak mau kasih aku penjelasan? Apa sih bergombal ria? Aku sama Zhao Hao bersih-bersih aja. Kamu bisa nggak jangan mikir yang kotor-kotor? Nggak bisa lebih lapang dada? Pegangan tangan terus pergi makan bareng, kamu masih mau suruh aku jadi orang besar hati? Kalau kamu nggak tahan,
Batalin aja pertunangannya. Kalau Lisia bukan ibuku, kamu bahkan nggak punya hak buat dekat-dekat sama aku, tapi nggak apa-apa sih. Apa yang kamu lakuin sekarang? Malah ngebantu aku lepas beban pikiran. Katanya Sia bilang, kamu ada selisih paham sama dia. Sutri gitu loh, biasanya berantem di kasur, baikan juga di kasur. Kamu jangan dipikirin. Tante Lin, Ini kan anak kedua di rumah, mau nikah. Mahar dari pihak sana minta 2 juta. Sama mobil dan rumah, kamu kasih 5 juta aja udah cukup. Terus siapin juga uang tunai 30.000 buat aku. Aku tuh biasa suka main mahjong. Akhir-akhir ini lagi agak susah duit. Tante Lin. Maksud Tante, semua ini harus aku yang bayar? Lihat tuh, kamu perhitungan banget. Cuma 5 juta doang, kamu kan gak kekurangan segitu. Lagi pula anak gue udah nikah sama kamu. Itu kan uang kita semua. Tante Lin, 5 tahun ini uang yang aku kasih ke Tante. Udah banyak kan? Aku sama Sia kan belum nikah. Maksudnya apa? Meremehkan keluarga kami. Aku bilang ya, dulu kalau bukan karena aku, nyonya kamu udah mati. Stop, aku ngerti. Nanti aku kasih. Ya gitu dong. Oh iya, aku agak lapar. Suruh aja para pembantu itu bikin aku makanan. Satu-satu pada nggak nurut. Beneran mau dibiarin dia pakai hubungan sama ibuku semena-mena? Maaf, apa ini Jang Chen? Kamu siapa? Kalau iya sih enak. Adik ipar kamu utang duit sama kita nggak bayar. Kamu harus datang lunasin. Nanti jangan sampai jadi jelek. Ngantuk datang bantal. Lisia, kamu kan paling sayang sama adik kamu. Aku mau sampai mana kamu bisa sayang dia? Bang Wei, kasih aku waktu sedikit lagi. Kakak ipar aku pasti datang bayar utang. Kamu kenapa panik? Kami organisasi resmi, nggak akan mukul kamu. Tunggu aja kakak iparmu datang. Kamu kakak iparnya kan? Dia utang uang sama kami. Kamu harus bantuin bayar. Gimana kalau aku bilang enggak? Berani kamu? Percaya nggak? Aku bakal bikin kakakku cuekin kamu. Nanti jangan minta aku ngomongin. Oh ya, urusan hari ini aku beneran nggak mau urus. Jang Chen, kamu bercanda, kan? Bang, adikmu bilang kamu kaya raya. Kayaknya duit beberapa juta itu kecil buat kamu. Jangan bikin susah aku, Bang Zhang. Jangan denger omong kosongnya. Dia punya banyak duit. Jang Chen, lo sebenarnya mau apa? Cepet bayar. Utang bayar, itu udah aturan. Cuma aku orang nggak suka ngasih duit cuma-cuma. Kamu harus kasih alasan. Oke, aku hitungin. Total pinjaman pokok 350 RB. Ditambah bunga 3 bulan, sekarang total 380 juta. Heh, cuma 380 juta? Ini kan adik iparku, Jang Chen. Harus nambah, Bang Jang. Lihat kan? Aku bilang juga, kakak iparku tajir. Nambah berapa? 140 juta, jenapi 500 juta. Enak, bayar sekarang. Nggak punya. Maksud kamu apa? Jang Chen, lo emang gila. Apa lo nggak ngerti situasi? Ini cara kamu minta tolong. Minta tolong, Jang Chen. Jangan pura-pura bego bayar sekarang. Kalau enggak, nanti pas minta tolong sama aku juga nggak bakal ngomongin baik-baik buat lo. Lo ketawa apa? Beneran nggak mau bantu bayar? Nggak mau, tapi aku tahu ada yang bakal bantu bayarin dia. Jang Chen, lo cari mati. Aku bilang seumur hidup lo. Malah lega. Jang Chen, apa lo yang nggak dengar jelas? Aku bilang pertunangan dibatalkan. Dengar jelas. Kakak kamu sih. Aku rasa dia nggak pantas buat aku. Jang Chen, kamu sok banget sih. Bukannya mau manfaatin momen ini buat ngatur aku, biar aku di depan kakakku ngomongin kebaikan kamu. Kamu berhasil. Aku iyain. Cepat bawa aku. Karena kalian berdua nggak mau bayar utang, aku akan tempuh jalur hukum. Nanti masalahnya, diproses sesuai aturan, jangan tempuh jalur hukum. Aku nggak mau dipenjara. Jang Chen, kamu buta ya. Apa hubunganmu sama aku? Jang Chen, kamu kejam. Nanti kalau kakakku ninggalin kamu, jangan nyesel. Bukannya cuma kakakku juga punya. Telepon kakakmu dong, suruh datang. Melihat adikku diperlakukan begini, lupa kita udah tunangan. Dia kan adik iparmu. Kamu juga bilang kita cuma tunangan. Bukan suami istri. Syah, hari ini capek ya. Aku angkat gelas buat kamu. Ahau, kamu baik banget. Nggak kayak Jang Chen, dia sama sekali nggak ngerti apa itu suka. Cuma tahu paksa aku pakai janji nikah. Nah, cepet datang. Aku dihadang orang minta duit. Nggak dikasih mau hajar aku. Oh iya, Jang Chen si goblok itu malah nggak peduli. Aku kak, kamu jangan nikah sama orang kayak gitu. Apa? Aku langsung ke sana. Kenapa? Adikku kenapa-napa. Li Chen kenapa-napa? Hanya kayaknya ada urusan sama Jang Chen juga. Ayo lihat. Sichen, ada apa? Ya cuma dia sendiri yang tahu. Jang Chen, kamu begini aja. Melihat adikku diperlakukan begitu? Lupa kita udah tunangan. Dia kan adik iparmu. Kamu juga bilang, kita cuma tunangan. Bukan suami istri. Siapa yang dekat sama kamu? Cari dia aja. Kamu bilang apa? Kok otakmu nggak berfungsi, telinga juga nggak berfungsi, nggak ngerti bahasa orang ya? Kamu mau cari siapa? Cari aja. Dia nggak ada hubungan sama aku. Jangan sentuh gue. Kau cewek berdua aja. Ini kayak nginjak harga diri aku dan muka aku digerus-gerus ke tanah. Masalah kayak gini kamu minta aku lapang dada? Terus kenapa? Kita kan mau nikah. Emang kenapa aku nggak boleh nikmatin kebebasan sebelum nikah?
Jiang Chen, maksud kamu apa? Kamu harus gara-gara kejadian hari ini ngambek sama aku? Kamu pikir aku lagi ngambek sama kamu? Emang enggak? Kamu kan cuma cemburu sama Ahau. Aku bilang sama kamu, sikap kamu kayak gini cuma bakal bikin aku makin jauh dari kamu. Yang nyangka masih ada hal baik kayak gini. Aku malah berharap banget kamu bisa minggat sejauh-jauhnya. Kamu gila ya? Tahu nggak apa yang kamu omongin? Apa kamu nggak mau nikah sama aku lagi? Aku tahu betul. Bahkan aku harap kamu batalkan pertunangan kita. Dengan begitu, kita pisah jalan. Masing-masing punya urusan. Lebih enak buat semua. Cukup, Jiang Chen. Ada serunya? Baik, aku turuti keinginan kamu. Batalkan pertunangan. Aku bilang sama kamu, mau paksa aku tunduk dengan cara begini. Jiang Chen, kamu salah perhitungan. Masa kamu tunduk? Kamu lebay. Aku udah muak sama kamu dari dulu. Tinggal cari waktu aja. Gua kasih tahu orang tua dua pihak. Kita berpisah dengan baik-baik. Kak, kamu bilang apa? Kamu pikir baik-baik kalau beneran batal pertunangan, aku nggak akan pernah balik lagi. Meskipun nanti kamu berlutut minta, aku pasti nggak akan balik. Jiang Chen, gak nyangka kamu paham strategi mundur buat maju. Semua orang tahu kamu cinta mati sama aku. Masa kamu tega batalkan pertunangan? Jangan-jangan kamu masih cemburu sama Ahau kan? Aku kan cuma makan sama Zhao Hao. Kamu sebagai laki-laki, bisa nggak lapang dada sedikit? Itu kan cuma makan doang. Yang kamu bilang cuma makan, itu tunanganku. Bermain-main dengan laki-laki lain, laki-laki dan perempuan sendirian. Itu harga diriku, diinjak-injak mukaku, bolak-balik. Urusan kayak gini kamu minta aku ikhlas. Nah, kenapa? Kita kan mau nikah. Kenapa aku nggak boleh nikmatin kebebasan sebelum nikah? Kamu kan cuma mau pakai cara ini buat maksa aku. Aku bilang ya, yang bisa bantu aku nggak cuma kamu. Ahau, sini, Gedung Tiantian, area selatan, nomor 617. Ada yang aku perlu bantuan kamu. Wah, ini Jiang Chen kan? Aku kira kamu hebat banget. Nggak nyangka urusan kecil kayak gini, aja nggak beres, malah harus aku yang beresin. Oh gitu? Kayaknya kamu jago ya. Semoga nanti kamu masih bisa ngotot. Soal jago nggak jago, urusan nanti. Tapi kalau cuma duit, aku punya sedikit. Dibanding beberapa orang yang nggak mau keluar duit, masih ada tanggung jawab dong. Aku peringatin kamu ya, uang di buku perusahaan kamu nggak banyak. Kalau kamu berani main-main, rantai modal perusahaan bakal putus. Kamu urus diri. Ngomong sembarangan. Syah, nah tenang aja. Ada aku, urusan kecil kayak gini nggak masalah. Nggak kayak beberapa orang, bahkan adik ipar sendiri aja nggak diurus. Tunangan kayak gini beneran baik banget. Mbak aku, sama siapapun, pasti lebih bahagia daripada sama Jiang Chen. Yang sampah ini, kalau nggak ada perjanjian nikah, kamu nggak pantas sama Mbak. Jiang Chen, lihat kan, nggak cuman kamu yang bisa bantu aku. Aku nggak kurang pelamar, apalagi kurang cowok. Rencana kamu gagal. Udah, jangan banyak bicara. Mana duitnya? Sebut aja berapa. Semua duit aku yang tanggung. Jiang Chen, lihat nggak? Belajar yang benar. Dengan sikap kamu yang dulu, nggak pantas jadi suami kakakku. Sekarang juga kasih aku, transfer 1 juta uang jajan. Kalau nggak, aku nggak anggap kamu. Aku bilang sekali lagi, perusahaannya kelihatan gede, tapi harus kas di buku tuh nggak banyak. Kalau udah keluar dari perusahaan, udah habis. Kamu pikir semua orang kayak kamu pelit, cuma hutang judi dikit aja. Perusahaan segede gue, masa nggak sanggup. Oh iya, gue malah denger. Bos Job, beberapa hari lalu beli mobil cash. Rantai modal yang udah nggak kaya, sekarang masih bisa keluar berapa? Itu urusan gue, nggak usah lu pikirin. Asal bisa bikin perempuan ini tergoda, nanti caranya banyak, bikin Jiang Chen si penjilat itu keluar duit. Udah cukup, Jiang Chen. Nggak semua orang kayak kamu, egois, mau paksa gue dengan hal kecil kayak gini. Gue bilang, nggak bakal mungkin. Terang terus terang, gue nggak mau muter-muter. Pokoknya plus bunga, serta ganti rugi mental gue. 5 juta. Kamu bilang berapa? 5 juta. Bohong kan? Masa orang bisa hutang segitu? Kenapa terlalu banyak? Bukannya lu yang suruh gue sebut harga. Bos Jauh tadi ngomong banyak. Jangan-jangan nggak punya uang ya? Kamu diam aja, nggak ada yang anggap lo bisu di buku perusahaan. Setelah gaji karyawan, sisa kurang dari 1 juta, reputasi perusahaan bisa pinjam 2 juta lagi. Bos Jauh, mungkin lo pertimbangin, gadaikan perusahaan, 5 juta, lebih dari. Kahau, asal lo bayar uang ini, nanti gue bantu lo ngejar kakak gue. Jiang Chen, lu cuma mau bikin Zhao Hao mundur. Sengaja ngarang cerita, sekarang di hati lo. Pasti udah nyesel banget kan? Gue nyesel. Tentu. Tapi asal lo kasih duit sekarang, gue bisa kasih lo kesempatan lagi. Mimpi. Oke, jangan nyesel. Cuma 5 juta. Ahau, kasih dia. Kita juga bukan tipe orang yang ngitung duit receh. Sepertinya bos Zhao, bahkan 5 juta aja nggak punya. Kayak tadi aja, aku kira kamu bawa duit miliaran. Siapa sih yang nggak punya? Cuma 5 juta doang. Aku punya banyak duit. Oh ya, segitu kayaknya. 5 juta aja nggak mau keluar. Kahau, cuma 5 juta doang kan? Tenang aja, nanti kamu jadi kakak ipar aku. Jiang Chen mah kayak pinggir jalan doang. Kak, duitnya kebanyakan. Dia sendirian. Masa utang sebanyak ini? Pokoknya 3.500.000. Ditambah bunga beberapa bulan. Plus ganti rugi mental aku. 5 juta udah cukup baik. Si Cheng, kamu pinjam duit segini banyak. Kamu gila ya? Bukan kita nggak mampu bayar. Keluarga nggak kekurangan duit. Kakak ipar juga nggak kekurangan duit. Nggak usah banyak bacot. Mau kasih apa nggak? Nggak dikasih. Sekarang aku potong 1 jari dia.
Ahau! Syah, jumlah ini emang lebih banyak dari perkiraan aku. Perusahaan lagi susah arus kas akhir-akhir ini. Gimana kalau dianggap aja, dihajar aja udah selesai? Itu kan adik kandung aku. Yang Chen tuh tetap adik kandung aku. Asal kamu bantu aku janji nggak batalin tunangan. Kamu pikir bisa semudah itu? Kamu nggak batalin? Aku malah mau batalin. Jiang Chen, kamu masih mau ngambek sama aku? Ada serunya? Nggak mau lepasin masalah kecil itu? Aku setuju, nggak batalin tunangan aja belum cukup. Apa yang bikin kamu pikir kalau kamu butuh, aku pasti ada? Maksudnya apa ini? Dia udah nggak mau aku. Jiang Chen, berhenti. Apa kamu nggak cinta aku lagi? Dulu kan kamu baik banget sama aku. Nurut apa kata aku? Kamu bilang juga, itu dulu. Orang yang cinta kamu udah mati. Oh ya, nanti aku undang orang tua dari dua pihak, biar jelasin masalah ini. Jiang Chen, apa kamu benar-benar mau sampai segini? 5 tahun, harga diri sebagai laki-laki, diinjak-injak kayak gini. Kok nggak mikirin perasaan? Dulu kamu nggak kayak gini. Udah cukup lihat orang nggak punya duit? Kalian hargai kerjaan aku dong. Kalau nggak, aku lapor ke pengadilan, tempuh jalur hukum. Lisha, kamu buta. Nggak lihat mereka lagi ngapain? Cepat kasih duit. Aku kan anak emas keluarga. Masa kamu bisa bikin aku di penjara? Zhao Hao, tolonglah. Nanti pasti aku balikin. Bukan nggak mau bantu, soalnya jumlahnya kegedean dasar goblok. 5 juta, apa hak aku ngasih? Kecuali kantor digadaikan. Tapi kalau digadaikan, nggak bisa cepet balikin. Atau arus dana putus, semuanya jadi milik orang lain. Ahau, kamu. Udah. Jangan ngomong lagi, aku kasih. Tapi kamu harus buat surat hutang, pakai dulu aja. Ada Jiang Chen pasti nggak masalah. Si penjilat itu mau ngeluarin duit buat Lisia. Surat hutang, Zhao Hao. Kalau nggak ada aku, masa perusahaanmu bisa maju? Aku sekarang butuh 5 juta. Kamu aja nggak mau balik. Bukan aku nggak kenal perasaan, soalnya kantor beneran nggak ada duit. Gini aja, kamu tanda tangan dulu. Nanti cari Jiang Chen minta duit, kan bisa. Masih bengong ngapain tanda tangan? Kalau itu Jiang Chen, dia nggak bakal gitu sama aku. Aku kan bukan Jiang Chen. 5 juta ini, harus gadaikan kantor baru bisa keluar. Nggak nulis surat hutang. Kalau ada apa-apa gimana aku? Ayo ikut ambil duit. Jiang Chen. Jiang Chen, dulu aku pulang sejam. Bukannya dia udah masak dan nungguin. Kok hari ini nggak ada? Jiang Chen, kamu kemana? Wuma, Jiang Chen mana? Dia pergi kemana? Nona, Tuan sudah pindah. Aku balik soalnya barang-barangku belum beres. Nggak mungkin. Pasti dia masih marah sama aku. Cuma masalah kecil kan? Sampai ninggalin aku? Jangan bercanda dong. Nomor yang kamu tuju, sementara belum bisa diangkat. Telepon Jiang Chen. Masa nggak nyambung sih? Apa dia udah blokir aku? Nona, udah. Mungkin dia udah kecewa sama kamu. Kamu telepon 100 kali pun juga percuma. Dia ngapain sih perlakuin aku kayak gini? Bilang nggak sayang ya nggak sayang. Kak, Jiang Chen nggak masuk kerja ya? Entah, kemarin dia minta aku datang magang. Sampai sekarang belum balik, ku dengar dari HRD kayaknya udah resign, dari Pak Zhao juga udah disetujui. Resign? Kenapa? Apa karena aku? Dia udah muak total sama aku. Nggak boleh. Aku harus cari dia. Dan tanya jelas. Kak, tolong aku minta cuti ke HRD. Aku mau cari Jiang Chen. Oke. Pak Ali Wakil Direktur, apa kamu sama Bang Chen? Ada masalah? Dia bakal balik lagi nggak? Masa sih? Aku kan tunangannya. Cuma salah paham kecil, pasti dia bakal balik. Syah, Pak Zhang, kontak yang di sana. Tetap nggak dapat, Kak. Tolong bantu aku bicara sama Jiang Chen. Pak Zhao, apa perusahaan kita tanpa Jiang Chen berhenti jalan? Kamu disuruh ngurus hal kecil aja nggak bisa. Kamu kan wakil direktur, bahkan jadi contoh aja nggak bisa. Perempuan ini bener-bener bego. Perusahaan kayak gini, tanpa Jiang Chen mana dapat proyek. Baru kemarin hubunganku sama dia kacau. Hari ini kamu suruh aku merendah padanya. Zhao Hao, kamu pernah mikirin perasaanku nggak sih? Hubunganmu sama dia kacau, apa urusannya sama aku? Ini demi keseluruhan koordinasi perusahaan, Pak Li Wakil Direktur, emosi pribadi, jangan bawa urusan pribadi ke kerja. Kamu tahu nggak? Kalau aku ngomongin soal ini sekarang, kemungkinan besar dia nggak bakal peduli lagi sama aku. Kamu kebanyakan mikir. Lagian jangan lupa, kamu masih utang aku 5 juta. Urusan kecil kayak gini aja kamu nggak bisa lakuin. Jangan salahin aku kalau aku nggak kenal orang. Aku udah ngelakuin banyak hal buat kamu balas aku kayak gini. Kalau nggak ada aku, kamu udah bangkrut dari dulu. Benar juga sih. Ini aku yang salah sama kamu. Tapi proyek perusahaan ini penting banget. Anggap aja aku mohon. Boleh nggak sih ya? Bang Jang, cewek yang nggak bisa kamu dapetin, cuma anjing yang ngejar-ngejar aku doang. Dengan perempuan bodoh ini, aku tinggal nunggu waktu terbang aja. Tenang aja Bang Jang. Kami cuma ngakuin lo doang. Bang Jang, mereka berani gitu sama lu? Kami langsung suruh orang tarik proyeknya sekarang. Soalnya pembayaran belum dikirim. Lagian kualitas mereka nggak sesuai standar. Sepenuhnya memenuhi syarat wan prestasi. Santai aja, belum waktunya.
Anelisa, Zisha. Nona Li, mengingat kamu selama ini udah ngelakuin tindakan kayak gitu. Secara hukum udah dianggap batal tunangan. Hadiah-hadiah yang dikasih dengan tujuan nikah, yaitu hadiah dan angpau, harus dikembalikan. Kamu punya waktu seminggu, lewat batas. Perusahaan kami bakal ajukan tuntutan hukum. Dulu Bang Jang kan paling sayang sama tunangannya. Kenapa jadi begini? Masa sih si pengejar beneran sadar? Bang Jang, ini. Mulai sekarang nggak perlu lihat muka aku lagi, ngasih muka ke mereka. Akhirnya nggak perlu dagang rugi-rugian lagi, kerjasama dengan Zhao Hao, bisa dihapus total. Ngerti Bang Jang? Tenang aja. Bang Jiang nggak pernah nutup telepon aku. Kok kali ini bisa begini? Pasti dia nggak lihat. Aku coba sekali lagi. Bang Jiang, kamu berani gitu sama aku. Kalau gitu jangan salahkan aku. Aku putus hubungan total sama kamu. Cepet banget nggak tahan. Kirain kamu bisa tahan sebentar. Kok asisten? Mestinya Jiang Chen malu langsung menunduk. Makanya dia suruh orang transfer ke aku. Kali ini aku nggak bakal gampang maafin. Cowok kalau nggak dikasih pelajaran, 3 hari aja udah berani pasang muka. Mbak Li, Mengingat, perilaku Mbak selama ini, secara hukum udah dianggap putus tunangan, barang yang dikasih selama itu, dengan tujuan nikah, hadiah sama angpau, harus dikembalikan ke kamu dalam waktu seminggu. Lewat batas, perusahaan kami bakal gugat. bagus kamu, Jiang Chen. Barang yang kamu kasih ke aku, berani banget minta balik. Kirain aku nggak bisa nemuin kamu. Kamu tunggu aja. Maku, Jiang Chen di mana? Bilang sama aku, Nona ini. Tuan muda sekarang tinggal di Villa Haitian. Tapi, kamu jangan bilang aku yang kasih tahu, ya? Soalnya nanti tuan muda nggak mau peduli sama aku lagi. Maku, tenang aja. Aku tahu harus gimana. Jiang Chen, aku nggak percaya kamu beneran berani minta aku balikin uang. Itu cuma akting pura-pura, trik kecil doang. Paling nggak, kali ini aku yang mundur selangkah. Kayak di sini deh. Nggak nyangka setelah Jiang Chen pergi, rumahnya ternyata jauh banget dari aku. Beneran dia kecewa banget sama aku. Tapi nggak apa-apa. Dia dulu sayang banget sama aku. Kali ini asal aku yang ngalah duluan. Dia pasti balik hati lagi. Tolong tunjukin buktinya. Aku nggak butuh bukti, kalian suruh Jiang Chen turun sebentar. Bilang aja ada yang cari dia. Jangan bercanda. Kamu ini siapa? Pantas nemuin tuan muda kami. Pergi cari tempat teduh aja. Haitian Property. Aku ini tunangan Jiang Chen. Hisya. Kalau kalian nggak kasih aku masuk, nanti kalau aku dan nikah sama Jiang Chen, kalian parah, satpam busuk bakal dipecat semua. Kamu bilang apa? Haitian property. Sekarang baru takut, sudah terlambat. Tapi kalau kamu biarin aku masuk, aku akan pertimbangkan kasih kalian kompensasi. Oh, ternyata kamu yang namanya Licia. Tuan muda sudah pesan. Licia dan anjing dilarang masuk. Kalian ngacu, Jiang Chen sayang banget sama aku. Mana mungkin dia ngomong gitu? Jiang Chen, turun sini! Ngapain kamu cari aku? Bukannya kamu udah setuju putus tunangan? Aku menyesal. Oh iya, bilang sama Pak Jiang suruh dia kasih kontaknya ke Zhao Hao. Apa haknya? Jiang Chen, kamu berani nolak aku? Percaya nggak? Nanti aku nggak bakal peduli lagi sama kamu. Urusan kamu mau peduli atau enggak, itu hak kamu. Kenyataannya kita udah putus tunangan, tinggal ngasih tahu kedua orang tua masing-masing. Jiang Chen, Aku kenapa? Asku. Oh iya pasti, nomor telepon asistenku udah kamu terima, kan? Luangkan waktu buat pindah. Rumah itu juga aku yang beli. Jiang Chen, kenapa kamu perlakukan aku begini? Dulu kamu nggak kayak gini. Dulu jam 12 malam, bikin makanan buat aku aja kamu mau. Sekarang permintaan kecil kayak gini, aja kamu nggak mau nurutin. Jangan bahas masa lalu lagi bikin kuping gak enak dengerinnya. Terus barang-barang yang pernah aku kasih ke kamu, gak usah dikembaliin. Tapi uang yang dikasih ke nyokap kamu harus balikin ke aku. Totalnya 1.500.000. Bukan cuma gara-gara aku makan bareng Zhao Hao sekali. Kalau gitu aku nggak bakal pergi lagi, bisa? Kamu jangan kayak gini dong. Sepertinya kamu masih nggak ngerti kenapa kita bisa sampai di titik ini. Jiang Chen, jangan pergi. Aku minta tolong kamu. Aku beneran nggak punya. Nona Li dan anjing dilarang masuk. Apa hak kalian halangin aku? Aku nanti bakal jadi nyonya muda. Kamu aja orang yang tega ngecewain beneran hati tuan muda. Juga nggak pantas. Mending pergi sana yang lebih adil. Kalian tunggu aja. Nanti pas aku jadi nyonya muda, kalian semua bakal kupecah. Mimpi aja lu. Kalau tuan muda masih bisa balik lagi, aku makan 1 kilo tahi. 2 satpam kampret, kalian semua tunggu aja. Kontak Bos Jang, sebenarnya kenapa sih? Udah lama banget belum juga kelar. Baru kemarin hubunganku sama dia memburuk, pasti dia nggak mau ketemu aku. Sekarang lu maksa aku ada gunanya? Lu punya otak nggak sih? Wakil Direktur Li, apa aku nggak udah bilang dari dulu, emosi pribadi. Jangan dibawa ke kerjaan, kamu sekarang kayak gini, gimana aku bisa bimbing karyawan? Udah selesai, cara kamu bimbing karyawan gak ada hubungannya sama aku. Sekarang ini Jiang Chen gak mau peduli sama aku. Nggak mau hubungi kamu, kalau gitu, bayar utang 5 juta sama aku. Kalau nggak, jangan salahin aku bikin kamu masuk penjara. Aku udah berbuat banyak buat kamu. Sekarang kamu malah minta uang. Dan maksa aku masuk penjara. Kamu punya hati nggak sih?
Jiang Chen nggak pernah ngitung segitu detailnya sama aku. Syah, jangan marah. Aku juga ini sempat kelepasan emosi. Sebenarnya, kondisi perusahaan saat ini lagi nggak bagus. Kamu juga tahu. Kita selama ini selalu bergantung sama Jiang Chen. Aku janji sama kamu, asal bisa bikin Jiang Chen, kasih kontak bos Jiang ke aku, dan bawa order 10 juta ke perusahaan. Utang 5 juta dihapus. Beneran? Ya, baru gitu dong. Perempuan ini mungkin masih berguna, sekarang nggak boleh bikin ribut. Kalau nggak, urusan sama Jiang Chen makin susah, semuanya bakal hancur. Kamu suruh orang ajak aku ketemu, ada apa? Kamu bisa kasih tahu aku salahku di mana sih? Aku rasa kita seharusnya nggak kayak hubungan kayak gini sekarang. Hari ini aku sengaja dandan, asal aku sungguh-sungguh minta maaf. Pasti Jiang Chen bakal balik. Nanti bawa orderan 10 juta. Utang juga bisa lunas. Kamu nggak tahu, nggak lama mencah. Baik, aku kasih tahu kamu. Kamu itu tunanganku. Aku ini laki-laki, tapi kamu di depan mataku. Berantem sama cowok lain, sama sekali nggak peduli perasaanku. Enggak, aku enggak. Aku cuma nggak mikir sejauh itu. Aku demi perusahaan. Jangan ngomong gitu, aku nggak mau dengar. Aku sudah peringatin kamu berkali-kali. Tapi semuanya kamu anggap angin. Lalu kamu bilang demi perusahaan, tapi kamu setuju biarin orang yang cuma lulusan SMA, jabat manajer departemen bisnis, beneran nggak punya kepentingan pribadi? Aku sumpah demi Tuhan, beneran nggak ada. Aku tahu kejadian itu bikin kamu sakit hati. Tapi kalau kamu mau, kasih aku kesempatan sekali lagi. Apapun yang kamu mau, aku turut. Apapun aku turuti. Ya udah, balikin dulu 150 juta itu. Soalnya uangku juga nggak jatuh dari langit. Jadi, kalau aku balikin uangnya, kita bisa lanjut. Lain soal, ini ada berkas. Kamu lihat baik-baik. Apa dia tahu semua? Aku udah ngapain aja? Ini semua saudara Zhao Hao. Dia bohongin aku. Dari awal, dia udah manfaatkan aku. Kembali, saya perlu ingetin Anda, kalau nggak bayar lagi, kami akan tempuh jalur hukum. Jangan bilang kasih waktu lagi. Jiang Chen pasti segera maafin aku. Dia pasti nggak akan tuntut ini. Mbak Li, Kak Jiang Chen itu orangnya tegas. Saran saya, jangan bermimpi aja. Kamu diem aja. Dia suka sama aku. Oke, cuma lagi ada sedikit masalah kecil. Apa urusanmu? Nggak bisa. Aku harus cari Jiang Chen. Aku mau jelasin ke dia. Aku dimanfaatin sama Zhao. Bukan sengaja. Kalau nggak, semua bakal berakhir. Telepon yang kamu hubungi nggak diangkat. Jangan-jangan Jiang Chen ini memblokir aku ya. Kok teleponnya nggak pernah nyambung? Maaf, Nona Lee. Tuan muda barusan bilang nggak boleh ada yang kasih tahu kamu soal kondisinya. Soal alamat yang aku kasih tahu ibu waktu itu udah ketahuan sama tuan muda. Habislah. Jiang Chen beneran nggak bakal mau aku lagi ya? Apa Jiang Chen udah balik lagi? Aku tahu kok dia masih ada perasaan sama aku. Ini semua dia bikin aku stres. Li Xia, Jiang Chen udah beres atau belum? Kamu tahu nggak, gara-gara Aku hampir bangkrut. Diam! Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku bikin Jiang Chen benci? Mana mungkin Jiang Chen bener-bener nggak peduli sama aku? kamu beneran sama Jiang Chen? Iya, semua karena kamu. Alah, kamu kan udah tunangan sama dia, masih aja mendekat dan main gombal sama aku. Kamu pikir aku mau peduli sama kamu? Kalau nggak karena kamu masih berguna, buat apa aku urusin kamu? Oh iya, 5 juta. Aku kasih waktu 3 hari buat lunasin. Waktunya habis. Kalau nggak aku tempuh jalur hukum. Kamu juga bully aku, kamu pikir aku nggak punya jalan keluar? Asal bisa ngumpulin 1,5 juta. Balikin ke Jiang Chen, aku masih bisa bangkit. Dia kenapa? Kelihatannya kayak ditinggal cowok brengsek. Dia kamu nggak kenal. Itu loh, cewek idola si playboy terkenal Jiang Chen. Lihat dari penampilannya, kayaknya main-mainnya kebablasan. Semua diam. Siapa yang main-main kebablasan? Cuma masalah kecil antara suami. Dapat ganjarannya sendiri. Kemana aku harus cari 1,5 juta? Beneran nggak peduli? Jalan itu dia sendiri yang pilih, sampai sekarang nggak bisa salahin siapa-siapa. Telepon Pak Chen, Pak Jiang, rebut semua karyawan berbakat dari perusahaan Zhao Hao, siap. Wanita bodoh ini ternyata mainnya kebablasan. Dia sampai ribut sama Jiang Chen. Gimana proyek aku? Gimana sama Pak Jiang? Gimana caranya deketin Pak Chen? Nggak bisa, harus langsung cari Jiang Chen. Perempuan itu udah nggak bisa diandalkan. Aku yang urus sendiri. Jiang Chen, ini Zhao Hao. Ada urusan. Begini ceritanya bro, dulu soal di kantor. Penyesuaian jabatan kamu, kita udah diskusi bareng, semua setuju emang nggak cocok. Oh, terus? Jadi mau balikin posisi kamu? Kapan kamu bisa masuk kerja? Pak Zhao, yang dulu, ngomongnya nggak gitu lupa gimana kamu dulu perlakuin aku. Itu kan dulu.
sekarang perusahaan beneran nggak bisa tanpa kamu. Aku kan udah nyesel. Nggak usah, aku udah resign dari dulu. Jiang Chen, sombong banget sih. Aku nggak percaya kalau tanpa kamu, beneran langkah pun aku nggak bisa. Orang baru takut waktu mau mati. Sayang ya. Aku lebih suka wajah kamu waktu loncat-loncat dulu. Itu semua salah dia sendiri, tuan muda. Selanjutnya kemana? Pulang, kasih tahu mama batalkan pertunangan. Setelah kehilangan Jiang Chen, Aku harus cari klien sendiri. Untuk Pak Chen, sudah sering kerja sama sebelumnya. Mungkin bisa berhasil. lagi ngomong dia datang, pasti Pak Chen datang nagih proyek baru. Pak Chen, apa ini soal proyek? Betul, Pak Zhao. Tahu. Aku resmi kasih tahu kamu, proyek dari perusahaan kamu kuartal lalu yang sudah diserahkan. Setelah dicek ulang sama tim QC kami, banyak indikator nggak memenuhi standar. Nggak mungkin lah. Pak Chen, dulu selalu rating bagus. Itu karena lihat muka Tuan Jiang, udah nggak usah dibahas, sesuai pasang Pak kontrak. Kami akan mulai proses klaim ganti rugi. Jumlah pastinya nanti dikirim pengacara lewat surat. Pak Chen, tolong dengar penjelasan aku. Pasti ada yang salah. Kita bisa tambah. Pak Chen putus di sini. Pak Jiang nggak ada kabar. Aliran dana juga putus. Gimana aku dong? Masa harus ajukan pilot? Pak Zhao, udah waktunya bayar gaji. Udah lama ditunda. Bayar apa-apaan? Nggak tahu perusahaan lagi susah. Pergi kalian semua. Perusahaan Pak Jiao susah. Bukan salah kita. Heh. Apa sih yang dibanggain? Di sini nggak mau aku. Pasti ada tempat yang mau. Kemarin aja udah ada yang nawarin gaji tinggi. Kok jadi kepikiran pulang? Bu, aku batalin pertunangan sama Lisha. Nggak bener, pertunangan ini aku sendiri yang janji sama Cui Hua. Dulu dia pernah nyelamatin nyawaku. Kalau nggak ada di, papa udah nggak ada di dunia. Pembatalan, aku nggak izinin. Bu, buah yang dipaksa nggak manis. Tunangan yang ibu tentuin buat aku. Hatinya milik orang lain. Zhao Hao itu cinta sejatinya. 5 tahun. Mereka gandengan, mesra, kencan berdua. Nggak pernah sungkan sama aku. Aku muak. Memang sih salah, Sate. Tapi apa kamu pernah ngingetin dia? Cewek kadang suka main-main. Kamu harus kasih dia kesempatan. Kesempatan udah aku kasih, tapi dia nggak denger. Dan dia juga udah setuju, batalin pertunangan. Soal itu, ibu tenang aja. Kalau gitu, terserah kamu deh. Oke, aku mau undang mereka sebentar. Kita berdua keluarga bicarain masalah ini. Bu Mertua, kami dipanggil ke sini. Ada apa ya? Anakku yang undang ibu semua. Dan dia mau bicara, dia udah undang 2 keluarga. Apa dia mau baikan sama aku? Apa mau di depan orang tua? Biar masalah selesai. Meski Paman Danio nggak ada. Tapi Bibi Cui Hua datang soal batal nikah, saatnya kita bicara terus terang. Kok soal Sisia kamu nggak bilang sama aku? Jiang Chen, kamu serius? Jiang Chen, tadi aku cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Aku nggak mau putus tunangan. Perkara nikah masa dijadikan bahan candaan. Lagi pula, kan kamu yang duluan ngomong, aku cuma bilang iya aja ikut-ikutan. Itu cuma cara aku bikin kamu marah. Bikin aku marah? Aku nggak ngerasa marah. Yang jelas, udah lama banget waktu berlalu, kalian udah pikirin cara bayar 150 juta kan? 150 juta Jiang Chen. Kapan anak perempuanku? Utang sebanyak itu sama kamu? Dia sih nggak utang, bukannya itu yang kakak minta. Tiap kali 10-20 juta, aku nggak bilang itu hadiah. Sekarang tunangannya putus, tentu aja harus dibayar. Apalagi sebagian ada yang kakak curi, itu melanggar hukum. Apa kamu mau bikin aku masuk penjara? Dulu aku pernah nyelamatin nyawa ibumu. Balasannya cuma kayak gini. Nggak tahu terima kasih. Putus ya putus aja, Zhao Hao kan lebih baik. Punya duit, dermawan lagi. Jauh lebih baik dari tukang pelit ini. Kak, kamu cocoknya sama Zhao Hao. Diam kamu, Li Sicheng. Kamu masih punya muka ngomong. Kalau bukan karena kamu, gimana mungkin aku sama Jiang Chen sampai kayak gini? Selain aku, kamu punya hak apa nyalain aku? Aku ini satu-satunya anak laki-laki di keluarga. Harapan orang tua buat nerusin garis keturunan cuma di aku. Kamu seorang anak perempuan yang pasti bakal nikah dan keluar dari keluarga ini. Masa bantuan sekecil itu aja gak bisa. Malu-maluin aja ngomong gitu anak laki. Kamu cuma tahu ngomongin itu terus. Selain jago ngabisin duit, apalagi yang bisa kamu lakuin? Kalau bukan karena kamu main 2 kaki, masa bisa begini? Emangnya aku main 2 kaki gimana? Bukannya kamu dari dulu bilang Zhao Hao itu baik? Aku curiga kamu udah dibeli sama dia. Berani kamu mukul aku? Pukul kamu kenapa? Itu memang pantas buat kamu, anakku. Dasar si bodoh! Lepasin aku! Ma, dia berani mukul aku. Aku mau dia bertiga. Lepasin dia. Hari ini gue harus bikin dia ngebayar semua. Ya kalian kan kakak adik. Diem aja deh. Diem. Aduh. Putusin tunangan. Gue nggak setuju. Pikiran lu mah urusan lu. Pokoknya tunangan udah putus. Kepala, duduk dulu aja. Nona Li, silakan minum. Nak, minum dulu.
Istirahat. Gue mau tanya sesuatu. Antara lo sama Xiao Chen, sebenarnya terjadi apa sih? Dia dulu suka banget sama lo. Gak mungkin tiba-tiba jadi begini. Apa lo ngelakuin sesuatu yang bikin dia kecewa? Gue terlalu dekat sama Zhao Wu. Apa jangan-jangan kalian berdua? Mak, bukan gitu, gue sama Zhao Hao beneran gak ada. Hubungan kayak gitu gue cuma... Udah, pergi sana. Gue nyesel. Percaya? Cuma soal surat cinta doang? Kerja. Mana ada hati gue kerja? Ngomong-ngomong, Jiang Chen katanya. Mungkin juga bakal ke kantor. Selama ketemu, pasti ada kesempatan. Oke, besok gue bakal datang. Jiang Chen masih nggak datang. Nggak ada wakil direktur. Kelihatan agak lesu ya. Akhir-akhir ini kurang istirahat. Ngomong-ngomong, lu tahu Kak Jiang pergi kemana? Wakil Direktur Lee, gue suruh lu datang. Gak nyangka lu beneran tebal muka datang ke ruang rapat sebentar. Gue mau ngomong, Gue juga mau ngomongin soal ini. Ini semua gara-gara lo. Gue pengen lihat lo mau ngapain. Lisha, lo tahu nggak? Karena kesalahan lo sendiri, perusahaan bokap bakal bangkrut. Direktur C minta ganti rugi, Direktur Zhang putus kontak. Klien kabur udah lebih dari separuh, semua karena lu berantem sama Jiang Chen. Lo tahu nggak? Perusahaan ini segalanya buat gue. Apa tanpa lu gue bakal jadi nggak punya apa-apa? Lo bangkrut, apa hubungannya sama gue? Oh, gue tanya lo. Kalau nggak ada aku, kamu pikir bisa bangun dari awal? Kamu itu sampah yang nggak berguna sama sekali. Kamu bilang siapa sampah? Kalau bukan kamu yang nyamperin duluan, aku mau urusin kamu. Dari awal sampai akhir kamu cuma manfaatin aku. Kamu pikir kamu bersih banget? Makannya di piring, ngeliatnya di panci. Waktu kamu masukin orang ke kantor, kok diem aja? Zhao Jingyue itu apa sih? Mah, kamu juga lihat kan? Aku udah kasih dia kesempatan. Dia nggak ambil, bikin jodoh kita. Cuma sampai sini. Aku cuma mikir, kemarin anak itu nangisnya sedih banget. Mikir apa perlu dikasih kesempatan lagi? Soalnya dia nggak angkat telepon, ya udah lupain aja. Lisha, kesempatan kali Mama yang nyuruh aku kasih ke kamu nggak dapat. Mungkin ada alasan lain. Tapi itu bukti jodoh kita udah habis. Zhao Hao, kamu itu sampah yang cuma bisa nyedot darah, nggak berguna sama sekali. Kamu ulangin sekali lagi. Aku bilang kamu sampah. Lo kari mati ya. Zhao Hao, dasar binat. Dulu gimana aku bisa kepincut banget, sampai ngira dia nggak kalah sama Jiang Chen. Jiang Chen nelpon aku. Dia yang cari aku, pasti mau balikan sama aku. Dia beneran masih nggak bisa ngelupain aku. Nomor yang Anda panggil, sementara tidak dapat dihubungi? Jiang Chen, angkat teleponnya. Apa kamu blokir aku lagi? Kamu beneran nggak mau aku lagi? Kamu masih ingat pulang? Kak, lu bakal selesai. Mama kali ini marah banget. Kalian kok dateng? Bicara yang jelas. Kenapa Jiang Chen mau putusin pertunangan sama kamu? Apa sih yang kamu perbuat? Kata demi kata, bilang jelas ke gue. Ya karena kakakku main dua kaki, ujung-ujungnya perahunya tenggelam. Maksudnya, Mama nggak tahu kakakku di satu sisi ada bos calon suami, di satu sisi ada Kak Zhao Hao, pengen dapat untung dari dua pihak. Dua-duanya nggak dapat, semuanya berantem. Bukan gitu. Aku cuma mau kasih hasil buat diriku yang dulu, udah nggak bisa ngomong. Bilang Jiang Chen, nanti siapa yang ngasih uang buat keluarga, mahar adik kamu siapa yang bayar, uang jajan aku main kartu siapa yang kasih, kamu nyinggungin bos paling gede. Kamu tahu nggak, kalau nanti Jiang Chen minta uang sama kita, nggak bisa ngeluarin gimana masuk penjara. Kakakku sayang, tahu nggak? Pacarku lagi marah-marah sama aku gara-gara ini. Nggak ada rumah satupun. Jangan harap aku maafin kamu. Cukup! Apa di mata kalian Jiang Chen itu? Cuma mesin ATM doang? Hah, ATM apaan? Jangan ngomong jelek gitu. Itu tunangan kamu. Aku ini mertua perempuannya. Ambil duit dia dikit aja. Kenapa? Lagi pula, dia emang wajib hormat sama aku. Kita kan belum nikah, apa hak kamu ngelakuin gini? Bahkan kalau udah nikah pun, kamu nggak boleh kayak gini. Bukan kamu yang selingkuh sama orang lain dulu, bela orang luar kan ya? Kamu diam! Aku nggak selingkuh. Aku sama Zhao Hao cuma teman. Teman apa? Makan bareng, pergi pulang kerja bareng, sama kontak fisik. Kalau bukan orang lain kasih tahu, aku masih nggak tahu. Di rumah ada masalah gede begini. Apa-apaan sih? Aku baru panas beberapa hari. Langit mau runtuh. Pak, aku mau tanya sekali. Kamu pengen hidup sama siapa? Jiang Chen atau Zhao Hao? Pikir dulu sebelum jawab. Jiang Chen, Kamu yakin? dulu aku salah. Sekarang selain Jiang Chen, nggak ada yang mau aku nikahi. Aku bakal berubah. Oke, aku catat omonganmu.
Pak Tua, biar aku yang jalan ke sana. Sekarang hubungan lagi aku begini. Nggak tahu mereka ngizinin aku masuk apa enggak. Pak, berhenti di sini. Tolong tunjukin surat izin. Nah, aku Lee Daniung. Ayahnya Licia, Jiang Chen yang di dalam itu menantu aku. Aku datang mau ngomong sama dia. Keluarga Lee nggak boleh masuk. Aku datang buat urusan. Biarin aku masuk dong, nggak bisa? Udahlah, ganti waktu aja. Nanti balik lagi. Cocen, Om lihat-lihat kamu. Dengar-dengar akhir-akhir ini, kamu sama si ada masalah. Nggak enak. Daniung ini orang baik di keluarga Lee. Kasih muka dikit lah. Biarin dia masuk. Om, kamu datang soal tunangan, kan? Iya. Xiao Chen, soal Xia. Aku juga udah dengar dia emang salah. Om nggak mau belain dia. Tapi anak itu lagi kesambet setan. Sebentar aja. Gimana? Apa kamu bisa kasih dia kesempatan lagi? Di hatinya ada kamu. Kok suka? Om, aku nggak peduli soal suka atau enggak. Cuma mau tanya kamu satu hal. Sebagai tunanganku, dia sama cowok lain dekat-dekatan, pegang tangan, mesra-mesraan. Pantes atau enggak? Enggak pantes. Tapi Dia emang butuh waktu, suka main. Kamu harus lebih sabar. Anak muda kan. Nanti kalau udah nikah, pasti baikan nikah, Om. Sebelum nikah aja dia nggak sungkan sama aku. Di depan aku, pegangan tangan, bercanda sama cowok lain. Setelah nikah, menurut Om dia bisa tenang. Nikah itu cari istri yang baik, yang berbudi. Dia nggak punya dua-duanya. Xiao Chen, Om ngerti. Nanti yang kurang, Om balikin semua. Gimana? Pak Tua, mereka bilang apa? Xiao Chen nggak setuju. Kita cepet balikin uangnya aja. Apa gunanya nangis? Itu kan gara-gara kamu sendiri. Apa sih salahku? Hah, main dua hati. Nah kan jadinya pekerjaan enak banget. Kamu sendiri yang hancurin, kan baru nangis. Kenapa dari dulu nggak mikir? Semua ini salahkan aku. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu terus minta duit sama Jiang Chen. Dia kecewa. Kamu nggak salah apa-apa. Yang sekarang dibayar itu utang kamu. Aku kan mertuanya. Minta duit sedikit aja salah. Cukup. Diam. Yang paling penting sekarang, keluarga harus kompak. Cari cara selesaikan masalah. Bukan saling nyalah. Masalah udah kayak gini. Berdandan aja berguna nggak? Keluarin duitnya. Nggak punya. Nggak punya duit sebanyak itu. Kamu apain aja? Pokoknya nggak ada. Biar besok aku cari ibu. Aku yakin hubungan gue sama dia udah kayak saudara. Pasti. Coba aja sana. Nah, aku rasa urusan ibumu ini kayaknya nggak bakal berhasil. Pacar kamu yang satunya lagi, katanya juga orang kaya. Bisa bantu kita nggak? Besok tanyain aja. Mas Jiang, Jiao Hao udah tamat. Surat klaim denda dari gue udah dikirim. Tanpa dukungan dari kamu, dia bahkan nggak sanggup bayar denda ke gue. Siapa bilang orang-orang dia udah gue rebut semua? Kayaknya sekarang lagi nangis sendiri di kantor. Kasih kalian berdua, nggak apa-apa, udah seharusnya. Cuma nanti di depan Bapak. Tolong kasih kata-kata bagus ya. Tenang, gue udah ada perhitungan. Mas Jiang bilang gitu, gue lega. Tapi sekarang Mas Jiang udah nggak. Tunangannya kan udah single, gue punya anak perempuan. Anak perempuan, lu jelek banget sih. Bang Jang, anak gue cantik kok. Urusan ini nanti aja dibahas. Oke, asal Bang Jang setuju. Gue bakal suruh anak gue kenalan sama lu. Pada dasarnya semua tai. Dulu pas minta kerjaan sama gue, nggak kayak sekarang. Pergi aja tanpa bilang-bilang. Xiao Chen, lu datang. Gue tahu nggak semuanya? Itu tai semua. Lu balik kerja kan? Pak Zhao, lu salah paham. Gue bukan balik kerja. Gue masih ada beberapa barang pribadi. Ketinggalan di meja kerja. Balik ambil aja. Lagi pula surat resign di sini. Prosedurnya mau gimana jalanin aja. Lu juga mau pergi? Udah jelas banget kan? Pantes saja. Makan dari Bang Jang. Tapi rebut tunangan Bang Jang. Dasar tai. Gimana bisa jadi begini? Kenapa? Apa gue bukan seharus orang sukses kelas atas? Perusahaan gue, relasi gue, semua punya gue. Please ya, gue susah. Lu juga jangan enak-enak. Gue nggak berani cari masalah sama Jiang Chen. Masa gue nggak bisa ngerjain lu? Rumah gue kenapa jadi begini? Apa maling masuk? Lu siapa? Gue asistennya Jiang Chen. Juga yang ngejar dia. Sekarang udah seminggu lewat. Rumah ditarik. Nona Li mau ngomong apa lagi? Ngejar. Dasar jalang lu. Berani-beraninya incar tunangan gue. Dan datang narik ke rumah gue. Koreksi dikit.
Kalian udah putus tunangan, lagi pula gue kenal dia lebih dulu dari lu. Kalau nggak lu tiba-tiba nyela, dia seharusnya udah terima. Perasaan gue dari dulu. Kerjaan hilang, Pernikahan hilang. Rumah, ada rumah. gue bisa kemana? Pulang ke rumah? Anak sendiri bilang nggak sah. Menurutku pertunangan itu tetap perlu. Kuihua, sesal dua anak ini, sudahlah. Xiao Chen bener-bener nggak mau. Aku sebagai ibu juga nggak bisa maksa. Di pihak Xia, kamu sebagai ibunya, coba nasehatin dia. Suruh dia lihat ke depan. Angpaunya anggap aja sebagai penghiburan. Dasar apa bilang sudahlah. Kamu bilang batal ya batal. Dulu di rumah sakit. Kalau nggak aku berjuang mati-matian. Ngasih darah buat kamu. Nyariin dokter buat kamu. Kamu udah ada di kamar mayat sekarang. Aku selamatin nyawa kamu berutang sama aku. Sekarang kamu udah besar. Langsung berubah muka nggak kenal orang. Lupa budi. Nggak tahu terima kasih. Kuihua, tenang dulu. Tenang apaan? Semua orang tahu keluarga kita mau nikah. Kamu bilang batal ya batal? Oke, aku taruh mana? Jadi kamu mau apa? Hah, soal ini harus kasih aku penjelasan. Dua anak ini harus nikah. Kalau enggak, aku bakal keluar bilang ke orang-orang bilang kalian sekeluarga semua pembelot. Coba lihat, mereka percaya enggak? Kamu ngancam aku? Enggak, kita bicarakan fakta. Kamu setuju enggak? Baik, Kamu setuju? Enggak, aku cuma sadar satu hal. Aku selama ini udah kasih kamu cukup banyak. Angpau tiap lebaran, bantuan sehari-hari. Segala pengeluaran anak kamu, aku nggak pernah perlakukan kamu buruk. Aku nggak seharusnya demi balas budi sama kamu. Bikin anakku sendiri menderita. kamu berani usir aku? Kamu lupa budi. Dasar nggak punya hati. Aku pernah selamatin nyawa kamu. Panggil Satpam, suruh antar keluar. Ya, kalian sekeluarga beneran pembelot ya? Kalau tahu kamu orang kayak gini, dulu biarin aja kamu mati. Jauh nggak di kantor. Kok kamu bisa jadi kayak gini? Ya gara-gara kamu juga sih, karyawan aku semua pergi. Perusahaan bangkrut, aku sekarang nggak punya apa-apa, tinggal utang numpuk doang. Oh iya, kamu masih utang aku 5 juta. Kapan bayarnya? Maksudnya, sekarang kamu jadi orang miskin? Jangan ngomong kasar gitu ah, kamu masih utang duit sama aku, percaya nggak gue gugat lo? Dulu itu hitam di atas putih, ditandatangani sama perusahaan kamu, lewat rekening perusahaan. Siapa yang utang sama kamu? Sampah yang nggak bisa diangkat. Percuma gue bantu lo. Dasar bajingan! Gue susah! Lo juga jangan berharap enak! Bajingan, lo berani mukul gue? Dasar sampah, mau mukul cewek? Gue tendang lo pun lo pantas. Gimana kabarnya? Keluarga itu semuanya nggak kenal gue. Gue udah mikir, nanti kita kumpul duit bayar yang 1.500.000 itu, hadapi Zhao Hao dengan sepenuh hati. Nggak bisa. Zhao Hao bangkrut. Sekarang dia orang miskin. Apa? Berarti kita... Cuma bisa jual rumah buat bayar 1.500.000 itu. Kalian nggak ada gunanya, nggak tahu gue. Udah mau nikah, sekarang jadi begini. Pacar gue ngamuk mau putus, ibunya juga tiba-tiba nggak setuju. Kalian bilang gimana? Keluarga Liu Yue nggak setuju nikah. Kapan itu? Kenapa nggak bilang dari dulu? Ini nggak boleh asal ngomong. Baru 2 hari yang lalu. Kita nggak suka moral keluarga kita. Takut anak perempuannya sengsara kalau nikah ke sini. Katanya nama kita di luar jelek. Nggak berani naruh anaknya ke dalam api. Ini salah kamu. Kamu bikin Jiang Chen tersinggung. Orang luar ngomong apa tentang keluarga kita? Semua orang tahu kamu makan dari mangkok. Ngintip ke panci. Kamu hancurin nama baik seluruh keluarga. Iya, urusan nikah kamu sendiri gagal. Malah bikin gue ikut gue susah payah dapat pacar. Sekarang semuanya berantakan. Lo punya hak apa ngomongin gue? Utang lo yang sebanyak itu. Siapa yang bayarin utang kamu? Kalau bukan karena kamu, 5 juta itu, aku nggak bakal. Sampai begini sama Jiang Chen Lisia. Diam kamu. Cukup, semuanya diam. Yang penting sekarang, itu jelas-jelasin masalahnya. Iya, jelas-jelasin. Nggak tahu siapa yang ngomong sesuatu ke keluarganya, jadi salah paham. Besok, aku sama Cui Hua bakal bawa si Cheng pergi ke rumah Liu Yue. Tanya langsung di depan mereka, kalau salah paham kita jelasin, kalau bukan salah paham, ya kita terima. Ada apa? Mertua, kami kesini mau langsung bahas soal dua anak kita. Apa ada salah paham? Ganti? Iya, karena nggak tahu, makanya kita datang nanya. Keluarga kalian tuh semuanya nggak tahu terima kasih. Nggak pernah dengar kali. Malah terus-terusan numpang selingkuhin orang lagi. Siapa sih yang nggak tahu urusan keluarga li? Aku nggak mau anakku masuk ke rumah kalian. Mertua kayak kamu. Masalah aku lagi. Kamu pakai status mertua minta duit sama mantu. Hari ini 30 juta, besok 50 juta. Anggap orang kayak ATM. Kalau anakku nikah, takutnya keluarga kami jadi kantong darah buat keluarga kamu. Si Cheng. Kok bisa sampai begini sih keadaannya? Padahal beberapa hari lalu, masih banyak yang iri sama kita. Bakal jadi besanan sama keluarga Jiang. Hidup jadi enak.
jalan nyebelin banget. Bikin rumah tangga nggak tenang. Zhao Hao bilang bisa bantu aku baikan sama Jiang Chen. Walaupun nggak tahu beneran nggak, setidaknya harus coba. Aku nggak ada pilihan lain. Zhao Hao, keadaan kamu sekarang benar-benar menyedihkan. Menyedihkan? Bukannya gara-gara kamu juga. Kalau kamu sendiri nggak berguna ya nggak berguna, malah nyalahin aku. Dasar miskin, kasih kesempatan, kamu juga nggak berguna. Siapa yang nyangka? Dulu yang di depanku. Oh Zhao yang sombong banget. Bisa jadi kayak gini? Iya juga. Kalau dulu aku nggak bantu kamu sebanyak itu. Kamu udah di tong sampah dari dulu. Kamu maksa buka luka lamaku. Memang nggak perlu. Tapi antara kita, nggak ada yang perlu dibicarakan. Kalau bukan karena kamu nyebut Jiang Chen, aku nggak bakal datang sama sekali. Ya, tapi kamu benar. Makanya aku datang hari ini. Bukan untuk bertengkar sama kamu. Aku datang buat bicara kerjasama. Aku bantu kamu balikan sama Jiang Chen. Kamu kasih aku sejumlah uang. Aku tahu kelemahannya. Aku tahu gimana bikin dia balik hati. Kamu beneran bisa bantu aku? Dengan apa kamu bantu? Tentu, kamu tinggal dengerin aku aja. Maksudmu kita kerjasama? Menipu Jiang Chen? Bilang kamu gulik aku? Bagus, kebetulan aku butuh uang tebusan. Buat bangkit lagi. Kamu juga bisa ketemu Jiang Chen. Siapa tahu pahlawan selamatkan putri bisa balikan lagi. Masuk akal. Terus kita gimana? Sekarang Jiang Chen nggak suka sama aku. Jiang Chen baik hati. Belum tentu kasih uang. Tapi kalau ngadepin kejadian gini, pasti bakal pertimbangin nyelamatin orang. Oke, lakuin. Dasar goblok. Jiang Chen tahu kamu tipu dia. Mana mungkin mau baikan. Nanti aku bisa bawa uang ini. Bangkit lagi. Mau Siti. Kalau nggak kasih uang, ya udah aku mati bareng dia. Kak Jiang, nggak nyangka setelah keluar dari tempat Zhao Hao, bisa cepet banget dapat kerjaan baru, perusahaan yang kamu rekomendasiin. Gajinya jauh lebih bagus dari sebelumnya. Makasih, aku tahu kamu. Itu mah hal kecil. Kemampuan dan sikap kerja kamu udah bagus dari awal. Aku cuma suruh bagian HR. Dengan jujur, lihat CV kamu aja. Kak, aku sih masih sadar diri sama kemampuan aku sendiri. Orang harus tahu batas diri. Nggak apa-apa, kerja yang bener aja. Kemampuan kamu sebenarnya nggak... Oh iya, aku baru-baru ini mau bikin ulang. Perusahaan yang bisnisnya setara sama Zhao Hao. Kamu ada rencana nggak? Kok telepon sampah lagi? Udahlah, lihat aja gimana. Jiang Chen, tolong aku! Zhao Hao udah gila. Dia suruh aku paksa kamu ngeluarin duit. Kamu ini main trik baru apa lagi? Jangan-jangan kalian kompak nipu duit aku kan? Aku nggak nipu kamu. Kali ini beneran. Tolong aku! Jiang Chen, aku gak minta banyak. 30 juta. Transfer ke rekening aku. Oke, kirim nomor rekeningnya. Aku peringatin kamu. Jangan macam-macam. Ya, tenang. Kamu kan tahu aku ini orangnya kayak gimana. Oh iya, nominalnya lumayan gede. Aku butuh waktu buat ngajuin. Oke, kalau udah lewat waktu. Jangan salahin aku nggak tepati janji. Aku jalan dulu. Kak Chen, kamu beneran pergi. Masa dua orang ini nggak bakal kong kali nipu kamu sih? Lagi pula, Lisia, perbuatan-perbuatan salah yang dia lakuin. Apa kamu bisa maafin dia? Aku nggak bilang maaf. Cuma harus lihat aja. Wah, tolong lacakin lokasi nomor telepon ini. Nomornya. Kok belum datang sih? Jangan-jangan beneran mau ninggalin aku ya? Kamu kenapa buru-buru? 30 juta itu termasuk dana besar, dia butuh waktu buat ngatur, itu wajar kok. Kalian ternyata beneran nipu aku. Ya, setidaknya semuanya beres juga. Jiang Chen, aku kira kamu nggak bakal datang. Kita baikan yuk. Kali ini aku pasti nurut sama kamu. Nurut, aku nggak mau balikan lagi. Apalagi kalian kompak nipu aku. Beneran nganggap aku goblok ya? Bukan, aku cuma mau baikan sama kamu. Jangan deket-deket. Aku jijik. Aku kotor. Jiang Chen, kamu ini ngehina aku. Hina aja, terserah. Kalian nggak ada masalah. Aku pergi dulu ya. Oh iya, karena keluargamu nggak bisa bayar utang ke aku, rumah lama keluargamu udah disita. Apa, Jiang Chen? Kamu nggak boleh gitu. Itu satu-satunya rumah keluarga kami. Kami tinggal di mana? Itu urusan kalian. Karena kamu udah aman. Aku pergi dulu. Jiang Chen, kamu bikin aku sampai begini. Terus mau pergi gitu aja. Udah dari dulu aku waspada sama kamu, yang bikin kamu sampai begini, ya kamu sendiri. Kamu bikin orang langsung lacak nomor telepon. Terus bawa orang keluar. Lisia dikulik orang. Apa? Dikulik? Siapa yang lakuin? Gimana keadaannya? Dia nggak apa-apa, karena mereka empat bohongin aku. Tapi yang namanya Zhao Chou itu udah aku lumpuhkan dan udah dikirim ke kantor polisi. Syukurlah, nggak apa-apa sih. Sebenarnya sih ya anaknya lumayan, aku selama ini lumayan suka sama karakternya sih. Kalau nggak ada kejadian ini, Mama, udah, mama nggak bilang suruh kamu nikahin dia. Cuma ngomong aja, urusan kamu mama nggak bakal maksa lagi. Mau cari yang kayak gimana, kamu sendiri yang mutusin. Ma, rezeki anak cucu udah ada yang ngatur.
Iya, tahu. Dulu salah mama. Kalian punya hak apa usir kami keluar? Maaf, menurut hukum yang dan penilaian pasal, aset kalian nggak cukup untuk nutup utang ke Tuan Jiang. Dan selama ini nggak ada tindakan, Jadi terpaksa jalankan penyita. Jiang Chen beneran nyuruh orang datang buat nagih harta, rumahnya digadaikan. Kalian mau apa? Nona Li, kalau bisa bayar 1.500.000 sebagai pelunasan, kami nggak bakal ambil rumah ini. Kalian nggak bisa pelan-pelan. Kita nggak punya rumah, mau tinggal di mana? Bang Jiang, sebelumnya udah dikasih waktu yang cukup buat persiapan kan? Jiang Chen nggak mungkin gitu sama aku. Apa gara-gara kamu ini perempuan licik ngomong apa? Memang bener. Aku udah lama suka sama Bang Jiang. Karena kamu udah mundur, kalau aku nggak ngelakuin apa-apa, aku sendiri yang rugi. Suruh semua orang keluar aja. Kalian usir kita keluar. Kita bisa pergi kemana? Di bawah jembatan Linjang, kalian bisa pikir, Rumahku. Ya ampun. Habis, semuanya habis. Harta yang aku kumpulin seumur hidup, hilang semua. Apa kita beneran harus tinggal di kolong jembatan? Kak, ini semua salah kamu. Kalau bukan karena kamu main dua kapal, sekarang Jiang Chen masih jadi iparku. Kok jadi salah aku semua? Padahal kalian yang terus-terusan minta duit sama Jiang Chen, masa rumah juga hilang. Sekarang ngomong apapun udah nggak guna. Kecuali Jiang Chen masih mau balik. Gimana kalau kakakku balik lagi minta tolong sama Jiang Chen? Siapa tahu dia luluh, kan? Neng, gimana kalau kamu coba? Soalnya Jiang Chen sebelumnya masih mau nyelamatin aku. Meskipun aku udah nipu dia, tapi pasti di hatinya masih ada aku. Aku coba deh. Tapi sekarang kita cari penginapan kecil dulu aja buat nginep. Kok tiba-tiba ngajak aku ketemu? Nggak boleh ya. Tentu boleh ya. Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Pasti kamu juga udah tahu. Ketemu kali ini, aku punya hadiah kecil buat kamu. Sekalian ngomongin isi hati. Ibuku bilang, kalau ketemu cowok yang disuka, harus berani ambil tindakan. lagi pula kamu juga jomblo. Mau nggak kasih aku kesempatan? Aku suka banget. Tapi sekarang aku agak waspada soal perasaan. Meskipun mungkin juga bikin kamu kecewa. Nggak apa-apa, aku nggak peduli. Udah nunggu 5 tahun, nggak masalah nunggu beberapa hari lagi. Lagi pula soal Nonali, di kalangan kami semua udah tahu. Bisa ngabisin 5 tahun buat satu orang, kesetiaan dan tanggung jawabmu, itu yang aku cari dari pasangan. Kayaknya penilaianmu lumayan tinggi sama aku. Tentu dong, siapa sih yang nggak mau punya suami kayak kamu? Suami yang kaya dan ganteng. Aku kira aku nggak laku. Masa sih? Tapi kalau kamu sama aku, juga puas. Kita cepet nikah aja ya. Cepet banget. Mama mau punya cucu. Bang Chen soal Alicia, terus nyariin kamu kemana-mana. Nelpon banyak orang nanya kamu di mana. Aku juga dapat beberapa telepon. Aku tahu, Alek. Apa ini soal orang itu? Kalau kamu ada urusan, kita bisa janjian lain kali. Aku nggak keberatan. Fokus, kau mungkin bisa mulai lagi suatu hubungan. Kasih dia satu kesempatan, nggak usah, aku sama dia udah lama banget selesai, nggak worth it buat orang yang udah lewat, buang-buang waktu sekarang. Kalau gitu, berarti kamu setuju aja. Iya, Ada kabar? Belum. Kok bisa sih? Si penjilat itu sebelumnya nggak kayak gini sama kakakku. Disuruh apa aja nurut, disuruh jongkok ya jongkok. Kok tiba-tiba berubah jadi orang lain gini? aku coba telepon lagi sekali. Udah datang. Itu telepon dari perempuan itu. Bukan dari Jiang Chen. Angkat aja coba lihat. Siapa tahu dia nyampein maksud Jiang Chen. Aku nelpon gak ada maksud lain. Maksudku, semoga beberapa orang gak usah kepikiran sama suamiku, Jiang Chen, soalnya bulan depan kita bakal nikah. Jangan gang. Jiang Chen mau nikah sama perempuan jalang itu lagi. Kita udah selesai. Semuanya hilang. Awalnya gak seharusnya aku gituin Jiang Chen. Semua salah kamu. Niat banget main dua hati. Hati aja lu. Cepat bawa ke rumah sakit. Langgeng selamanya? Sayang, hari ini kita resmi nikah.